Dalam tahun-tahun 1930-an, penduduk Jepang kira-kira 70 juta orang dan angka pertumbuhan penduduknya kira-kira 1,5%. 49% di antaranya, jadi hampir separuhnya, tinggal di desa-desa. Kehidupan mereka sehari-hari sangat sederhana. Sebetulnya, lebih tepat lagi kalau dikatakan mereka hidupnya sangat miskin. Bukan hanya di daerah-daerah pertanian saja, tapi di kota-kota juga tidak ada pekerjaan, dan di mana-mana orang menganggur dan hidupnya Senin Kemis. Lalu perang pecah, dan sampai tahun 1945 Jepang terjerumus dalam militerisme. Miki, kau tahu drama televisi Oshin, bukan? Heeh, ingat sekali. Mereka makan nasi dicampur lobak. Mana nasinya sedikit sekali ya, Kek? Kakek juga sebetulnya hidup di zaman yang sama dengan si Oshin di kampung. Hidup kami malahan lebih payah lagi. Waktu itu kakek lapar sekali. Rasanya seperti hampir mati saja. Kami tidak punya apa-apa buat dimakan. Pernah satu kali kakek dan teman kakek pergi mencuri dan makan ketimun orang. Kakek dimarahi ibu kakek dan dipukuli. Waktu memukuli itu, ibu kakek terus menangis. Begitu tamat sekolah dasar, anak-anak laki-laki pada dikirim buat magang ke rumah-rumah pedagang atau pengrajin. Dan anak-anak perempuan, mereka dikirim ke pabrik-pabrik pemintalan benang sutra. Ah, Miki tahu. Miki lihat di film yang namanya Nomugi Toge. Mereka mesti kerja keras sekali dari pagi sampai malam. Biarpun sedang sakit, mereka mesti kerja terus. Kasihan sekali ya. Miki sampai nangis loh waktu lihat filmnya. Perangnya malah lebih jahat lagi. Waktu itu ya, tahun 1937, kami perang dengan Cina. Anak-anak muda dari desa-desa dan kota-kota semuanya dikumpulkan buat dikirim ke medan perang. 4 tahun setelah itu, Jepang perang lagi. Kali ini melawan Amerika dan Inggris. Itu Perang Dunia Kedua kan? Kita baru belajar di sekolah. Ya, betul. Logam-logam harus dikumpulkan dari seluruh negeri supaya kami bisa membuat pesawat tempur, kapal perang, meriam, dan apa saja. Bodoh sekali ya, sudah miskin malah perang. Betul juga kau. Apapun alasannya, perang itu memang jahat sekali. Tidak tahu kita bagaimana menderitanya orang-orang di dunia, terutama di Asia, karena perbuatan kita itu. Selain itu juga, malapetaka yang terjadi di Jepang ini sendiri. Orang-orang yang mati di medan perang dan waktu serangan udara, semuanya lebih dari 4 juta orang mati. Teman-teman kakek juga banyak yang mati waktu itu. Tahun 1945, Jepang kalah perang. Dan kepada dunia, kami mengumumkan bahwa kami tidak akan pernah berperang lagi. Oh, itu pasal 9 Konstitusi Jepang yang menolak perang. Miki juga belajar di pelajaran ilmu sosial. Tapi
Walaupun waktu itu perang sudah 10 tahun habis, rakyat masih semiskin itu juga. Mungkin keadaannya malah lebih payah lagi. Tapi lalu kami bekerja keras sekali. Kami cuma ingin supaya Jepang jadi kaya seperti Amerika atau Eropa. Itu tujuan kami. Ayo kita kejar Amerika, lalu kita lampaui mereka. Kami kerja siang malam. Waktu itu ya Miki, ayahmu sudah ada. Dia juga kerja keras. Dan berkat perdagangan bebas, kami bisa mengimpor segala macam bahan mentah. Kami dengan tekun belajar teknik-teknik buat mengolah bahan-bahan mentah itu menjadi barang. Akhirnya barulah kami berhasil. Waktu itu suasananya masih bersemangat. Anak-anak muda dari kampung-kampung mulai pada berdatangan ke Tokyo, Osaka, Nagoya. Mereka berbondong-bondong datang ke kota-kota besar karena disinilah tempat banyak pabrik dan kantor-kantor. Kehidupan sehari-hari juga terus tambah baik dan kompleks-kompleks perumahan muncul satu persatu. Penduduk kota-kota besar jadi lebih banyak dari yang di desa-desa. Jalan-jalan ekspres dibangun dan kereta peluru Shinkansen mulai beroperasi buat menyambut Olimpiade di Tokyo tahun 1964. Kereta ini waktu itu kereta yang paling cepat di dunia. Dalam produksi baja, kita mengalahkan Amerika dan akhirnya Jepang jadi penghasil baja yang paling utama di dunia. Lalu dengan besi baja itu, kita menjadi yang paling utama dalam pembuatan kapal. Itu kalau kakek tidak salah, kira-kira tahun 1965. Masa itu disebut periode pertumbuhan pesat ekonomi. Dan dengan hebatnya, bisnis juga terus saja berkembang. Walaupun begitu, tetap saja ada masalah. Udara dan air di sungai-sungai jadi kena cemar karena perkembangan pesat produksi besar-besaran itu. Miki tahu yang kakek maksud polusi lingkungan kan? Betul. Malahan ada orang-orang yang mati karena polusi itu. Lalu perusahaan-perusahaan dan pemerintah dan juga orang-orang bekerja keras buat membersihkannya. Walhasil, negara kita sekarang termasuk yang paling sedikit polusi lingkungannya. Sesudah itu, Jepang terus saja mengasah kepandaian teknologinya dan maju ke produksi yang menghemat konsumsi energi. Menghemat konsumsi energi? Betul. Sumber alam dipakai sesedikit mungkin buat membuat barang-barang yang kecil tapi praktis yang dengan sedikit sekali tenaga bisa melakukan hal-hal yang besar. Miki tahu. Jam-jam digital, kalkulator. Ya. Komputer pribadi dan komputer-komputer. Lalu alat-alat yang memakai komputer seperti itu. Pokoknya kita lalu maju ke industri teknologi tinggi. Lalu sepertinya buat menyesuaikan dengan kehidupan yang lebih nyaman ini, angka kelahiran juga mulai berkurang. Miki tahu apa artinya angka kelahiran? Prosentase banyaknya bayi yang lahir kan? Ya, betul. Dan waktu itu juga di seluruh Jepang dibangun rumah sakit yang hebat-hebat.
perlengkapan kedokteran yang canggih-canggih dan obat-obatan dikembangkan. Dan lalu angka kematian juga mulai mengecil. Iya, dan Miki maunya kakek juga umur panjang. Tapi kalau semua orang panjang umur, nanti waktu Miki besar, beban generasi Miki jadi berat sekali. Kenapa? Iya, uang pajak yang kalian bayar nanti harus dipakai buat ongkos pengobatan kami dan juga buat membayar pensiun kami. Kan artinya pajak yang mesti kalian bayar jadi mahal. Oh, begitu. Tapi nggak apa-apa deh. Habis Miki sayang sih sama kakek. Nanti kalau kakek ulang tahun, Miki mau kasih kado. Kakek kepinginnya apa? Wah, apa ya? Tapi kakek tidak perlu apa-apa. Semuanya sudah ada. Alah, pasti ada. Asal Miki sehat dan selalu ketawa, kakek sudah senang sekali. Ayo dong, Kek. Miki kan kepingin kasih sesuatu. Kelihatannya semua orang sekarang punya terlalu banyak barang. Kakek juga. Dikasih apapun, kita sudah tidak merasa beruntung atau bersyukur lagi. Masa? Lihat saja apa yang kita punya. Televisi ada 2, lalu ada mobil, dan ada piano, ada AC, video, oven microwave, komputer pribadi, dan masih banyak lagi yang lain. Dulu kakek juga bilang, alat-alat listrik semua sudah lengkap. Tidak ada lagi yang kita tidak punya. Di mana-mana sama saja. Teman-teman Miki juga begitu kan? Yang kita punya, semua juga punya. Nah, betul kan? Bukannya benda, tapi yang bisa memuaskan jiwa. Itu yang dicari. Pergi ke konser misalnya. Dan sekarang juga banyak sekali orang-orang yang pergi ke luar negeri. Ini juga pasti karena mereka mencari kepuasan jiwa. Miki juga, kalian pergi ke pantai atau ke tempat main ski lantaran mau mencari kegembiraan bukan? Mungkin juga ya. Selain itu, orang-orang sekarang juga banyak yang ikut memelihara lingkungan, ikut kegiatan daur ulang, atau juga kegiatan-kegiatan pekerjaan sukarela. Itu juga lantaran mereka kepingin merasa bahagia. Tentu saja, kalau mereka terlibat dalam kegiatan seperti itu, mereka merasa senang, hatinya merasa tenteram, atau mereka merasa puas. Pasti begitu. Mungkin artinya di Jepang sekarang nilai-nilai dan sumber kebahagiaan orang sudah berubah. Tapi Miki rasanya selalu bahagia. Nah, Miki bilang selalu merasa bahagia. Tapi, apa Miki akan selalu bahagia selama-lamanya? Sebetulnya Miki nggak begitu pasti. Supaya sampai sudah dewasa pun, Miki bisa terus bahagia. Banyak sekali yang mesti dilakukan oleh Jepang. Misalnya apa? Ya, katanya jumlah penduduk Jepang mungkin cenderung akan berkurang. Di sekolah Miki sekarang kelas 1-nya misalnya ada berapa kelas?
Kelas 1, jadi kelasnya Miki, ada 3 kelas. Masing-masing muridnya 40 orang. Kan, waktu ayahmu sekolah, kelas 1 SMP ada 6 kelas. Tapi, apa salahnya sih kalau penduduk jadi sedikit? Oh, ada beberapa problem. Misalnya, pabrik-pabrik yang selama ini membuat barang-barang tidak bisa lagi beroperasi. Populasi penduduk kelompok usia produktif di Jepang, maksudnya jumlah orang-orang antara umur 15 sampai 64 tahun, sekarang ini sudah berkurang. Jumlah penduduk yang termasuk dalam industri primer, misalnya pertanian dan perikanan, sudah menurun sebanyak ini. Nanti akhirnya kita tidak bisa lagi makan nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau ikan kalau tidak diimpor. Kalau jumlah pekerja berkurang, industri tersier juga tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Industri tersier itu industri-industri perniagaan dan jasa ya. Kita kebetulan baru saja belajar tentang ini. Betul. Katakanlah kita mau belanja, tapi pelayan tokonya sedikit sekali. Jadi kita mesti antri dan menunggu. Kita ke restoran, tapi tidak bisa masuk sebelum giliran kita. Lalu kita masih mesti menunggu lama sekali buat dilayani. Kira-kira begitulah keadaannya nanti. Mungkin juga akan susah sekali buat dapat pelayanan di rumah sakit. Jepang akan jadi seperti itu kalau Miki sudah besar nanti. Iya, makanya kita mesti berusaha supaya jangan sampai jadi begitu. Bagaimana caranya? Belakangan ini kan ada banyak orang-orang dari negara-negara Asia yang kesusahan karena tidak ada pekerjaan. Oh, itu juga sering kita lihat di televisi ya. Iya, kelihatannya Jepang tidak bisa berdiri sendiri saja lagi. Kita harus berteman dengan negara-negara lain dan bantu-membantu dengan mereka supaya kita semuanya bisa hidup makmur. Jadi artinya kita perlu bantuan mereka, terutama orang-orang dari negara-negara Asia yang tidak punya pekerjaan. Kalau kita mau mengembangkan industri kita seterusnya, ini perlu kita lakukan. Dan supaya mereka bisa membantu kita, pertama-tama kita harus membuat beberapa undang-undang yang bisa memungkinkannya. Membuat undang-undang. Iya, sekarang sudah banyak orang-orang Asia yang datang mencari kerja dengan risiko melanggar undang-undang dan sistem di Jepang. Makanya sekarang perlu dibikin suatu undang-undang supaya mereka bisa bekerja dengan tentram. Lalu ada soal upah, perumahan, dan kesejahteraan sosial. Bagaimana kalau mereka sampai sakit atau kena kecelakaan waktu bekerja? Jadi, untuk mereka perlu juga asuransi kesehatan dan syarat-syarat kerja yang berlaku juga buat penduduk Jepang sendiri. Selain itu, kita bisa membangun pabrik-pabrik di negara mereka supaya mereka bisa membuat macam-macam produksi di sana. Tentu saja kita harus ajarkan pengetahuan, teknologi, dan cara-cara membuatnya. Sekarang juga penting bahwa perusahaan-perusahaan di negara-negara Asia itu
membuat barang-barang bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Manfaatnya buat mereka adalah membangun ekonominya sendiri, dan ini bisa membantu membawakan kemakmuran. Lalu, Jepang bisa mengimpor produk-produk yang dibuat di negara-negara itu. Ini kan bermanfaat buat mereka dan juga buat kita. Jadi kalau begitu, pabrik-pabrik yang menghasilkan barang mau dihilangkan saja dari Jepang. Oh, bukan begitu. Maksud kakek, barang-barang yang bisa dibuat di Jepang atau yang orang Jepang sangat menguasai pembuatannya bisa terus dibuat di sini. Oh, Begini ya, ada pengembangan teknologi-teknologi baru. Ada juga riset dan pengembangan produk-produk baru. Lalu masih ada industri jenis padat pengetahuan dan sebagainya. Ya, rasanya sebaiknya Jepang mengambil tanggung jawab dalam hal-hal ini. Nah, buat melakukan semua ini, kita harus tahu banyak dulu tentang negara-negara Asia ini. Kita mesti belajar tentang kebudayaan dan cara berpikir mereka, adat kebiasaannya, bahasanya, dan lain-lainnya. Ini artinya kita perlu menjalankan pertukaran kebudayaan. kakek ini hebat sekali ya. Memangnya kakek selalu pikirin ini? Selalu sih tidak, tapi kita kan harus juga rukun dengan negara-negara lain, supaya orang-orang di sekitar kita juga bahagia dan berusaha sama-sama buat jadi makmur. Dan selain itu, kita kan perlu juga pikirkan bagaimana nantinya waktu kalian dewasa, bukan begitu? Iya ya. Kakek ini memang hebat deh. Dan juga, sewaktu perang, generasi kakek ini sangat menyusahkan orang-orang di Asia. Jadi, sekarang kami harus kasih segala bantuan yang mereka perlukan. Tapi, kata ayah, Jepang banyak sekali ngasih bantuan buat orang-orang di seluruh dunia. Betul. Misalnya, kalau kita satukan sumbangan-sumbangan yang dikeluarkan pemerintah dan swasta, maka jumlah seluruhnya nomor 2 di dunia hanya setelah Amerika Serikat. Tiap-tiap orang Jepang menyumbang kira-kira 11.000 yen buat bantuan itu. Kemana perginya bantuan itu? Ke Indonesia, ke Cina, Muang Thai, Filipina, dan negara-negara Asia lainnya, dan juga ke negara-negara di Afrika dan di Amerika Tengah dan Selatan. Dan kita juga banyak membantu dalam hal personel, misalnya menerima trainee-trainee, mengirim delegasi-delegasi survei dan ahli-ahli, pekerja sukarela kerjasama luar negeri Jepang, dan lain-lainnya. Jadi banyak juga ya kita bantu orang lain. Iya, tapi kita sendiri juga dapat segala macam bahan mentah. Jadi sebetulnya ini saling membantu. Dan kalau kita jaga saling persahabatan ini, kita akan bisa terus hidup bersama. Kalau kakek yang bilang begitu, pasti betul. Dikatakan bahwa dalam abad ke-21, populasi di Asia dan juga di seluruh dunia akan bertambah dengan sangat banyak.
fluktuasi populasi besar sekali pengaruhnya terhadap industri. Pengaruhnya ini tidak hanya terhadap masyarakat industri saja, tetapi juga terhadap masa depan negara yang bersangkutan dan terhadap dunia pada keseluruhannya. Kalau kita biarkan populasi terus bertambah, mungkin saja semua sumber alam akan habis sama sekali. Dan ini dapat berakibat porak-perandanya bumi kita. Dalam memasuki abad ke-21 ini, umat manusia antara lain menghadapi masalah-masalah melindungi bumi dan bagaimana kita dapat menciptakan dunia yang damai dan makmur. Dan problem yang satu lagi adalah masalah populasi. Untuk dapat mencapai suatu penyelesaian, Jepang harus mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh dunia, terutama oleh orang-orang di Asia, dan berusaha sekuat tenaga untuk saling mengerti dan saling membantu.